Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Karisman dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2A. Pada video ini atau pada kesempatan ini saya akan membahas atau menyampaikan materi penyuluhan dengan tema pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis. Nah, materi ini sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesehatan tanah, serta melindungi kesehatan kita dan generasi mendatang. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama memahami bahaya dari penggunaan bahan kimia sintetis, serta menemukan alternatif ramah lingkungan, dan menyadari manfaat apa yang bisa kita raih dari penerapan pertanian organik. Nah, saya berharap pada video ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi langkah awal untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih sehat, lebih produktif, dan berkelanjutan. Langsung saja kita ke penyampaian materi. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis itu. Nah, pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis adalah upaya untuk mengurangi atau mengatur pemakaian pupuk buatan, pestisida kimia, zat aditif sintetis lainnya dalam pertanian. Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan ekosistem. Nah, langkah ini biasanya dilakukan melalui penggantian atau pengurangan bahan kimia sintetis dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti pupuk organik, pestisida nabati, atau teknik pengelolaan tanah dan tanaman yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita harus memahami atau mengetahui manfaat dari pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis. Pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis dalam pertanian organik memiliki manfaat antara lain yaitu yang pertama bisa menjaga kesehatan tanah. Pembatasan bahan kimia membantu kesuburan tanah secara alami, memperbaiki struktur tanah, dan mendukung aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat. Lalu manfaat yang kedua yaitu bisa meningkatkan kesehatan konsumen. Nah, sudah kita ketahui bersama, produk pertanian organik bebas dari bahan kimia berbahaya, menjadikannya lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, manfaat yang terakhir yang ketiga, keberlanjutan jangka panjang. Artinya, praktik organik mendukung pertanian berkelanjutan yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem serta menyediakan hasil panen yang aman untuk generasi mendatang. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis, kita harus mengetahui dampak negatif dari penggunaan bahan kimia sintetis. Nah, penggunaan bahan kimia sintetis ini memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bisa mencemari tanah dan air. Artinya, residu bahan kimia dapat meresap ke tanah dan air dan mencemari lingkungan serta mengganggu ekosistem. Lalu dampak negatif yang kedua yaitu bisa merusak kesuburan tanah. Bahan kimia mengurangi kualitas tanah, menghancurkan mikroorganisme, dan menurunkan kemampuannya dalam menyimpan air dan nutrisi. Nah, dan dampak negatif yang ketiga yaitu ketergantungan bahan kimia sintetis. Nah, petani memiliki ketergantungan terhadap bahan kimia sintetis. Penggunaan terus-menerus menyebabkan petani bergantung pada bahan kimia, meningkatkan biaya dan menghambat praktik yang berkelanjutan. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dan dampak negatif dari pembatasan penggunaan bahan kimia tersebut, nah, kita harus memiliki alternatif yang bisa kita gunakan dalam pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis. Nah, alternatif yang bisa digunakan yaitu dengan penggunaan pupuk organik. Pupuk organik yaitu memanfaatkan limbah organik seperti kompos, pupuk kandang, dan bokasi untuk meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Nah, pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis dalam pertanian sangat erat kaitannya dengan penerapan pupuk organik sebagai alternatif utama menjaga produktivitas lahan. Nah, langkah pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bahan kimia sintetis seperti degradasi kesuburan tanah, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan. Dalam hal ini, pupuk organik memainkan peran penting sebagai solusi yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berkelanjutan.
Demikianlah penyampaian materi penyuluhan dengan tema pembatasan penggunaan bahan kimia sintetis. Semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi semuanya dan menerapkan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bersama-sama bisa menjaga lingkungan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.